Heri Pras, saya tantang Anda bertarung dengan atau tanpa aturan. Saya tidak ada takutnya ditantang berantem, duel dengan atau tanpa aturan sesuai yang Adi mau. Saya siap. Saya siap. Karena agenda Anda di dalam membela penipu, jadi Anda akan menjadi lawan saya. Makanya saya terima tantangan Anda dengan satu syarat. Anda punya banyak syarat kepada Heri Pras, tutup perguruan. Tapi kalau lo kalah, lo wajib tutup silat Garuda Indonesia. Hapus konten-konten YouTube mungkin. Lalu apa? Minta maaf kepada orang-orang penipu. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Itu syarat Anda kan? Tapi kenapa Anda kabur setelah saya memberikan satu syarat kepada Anda? Lawan lo sekarang adalah Zenwok, bukan ulama, bukan ustadz. Wait a minute. Zenwok, Who are you? Zenwok. Di sudut biru, fighters dengan julukan kelahiran kota Grobogan 24 tahun silam, tinggi badan 161 cm, dengan disiplin bela diri Muay Thai, 3 kali kalah, belum pernah menang. Adi Parianto. Sampai final pertama-tama berbaris ya. Ya, ini sangat menarik ya Bung Deddy ya, karena keduanya memiliki statistik submission yang sama. Sama, betul. Dari kedua submission yang sama. Sama, betul. Submission yang sama. Setelah Habib Bahar kabur juga tahu entah kemana, ketika Heri Pras berikan tantangan secara terbuka untuk memberikan data fakta ataupun dalil yang pernah dia sampaikan di video-video dia, di ceramah-ceramah dia, di panggung-panggung tempat dia membohongi umat dan membodohi umat. Sekarang semakin bermunculan banyak orang mengalihkan. Heri Pras kalau berani terima tantangan Adi Parianto yang ini orangnya. Zenwok. Lalu kalau saya kalah baku pukul, saya harus minta maaf kepada ulama penipu. Heri Pras, saya tantang Anda bertarung dengan atau tanpa aturan. Dunia akan mengakui silat Garuda Indonesia jika Anda bisa mengalahkan saya. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Ingat loh, Cok, yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Nah, orang ini teman-teman telah menentang Heri Pras juga di dalam rangka pembelaannya kepada ulama. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta. Namun di video yang sama orang ini mengaku tidak membela siapapun. Jadi saya tegaskan, saya tidak membela Ustadz A, Ustadz B, atau ulama manapun secara membabi buta. Kalau tidak membela siapapun, terus buat apa Anda mengucapkan kalimat Heri Pras kalau kalah duel dengan saya harus wajib hukumnya ya, minta maaf kepada para ulama yang pernah saya reaction. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar, bagus tidak? Kera-kera bersorban. Cakep tidak? Jahanam. Nasihatnya luar biasa tidak? Bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ingat loh, Cok, yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Karena ulama itu tempat salah dan lupa khilaf. Jadi wajar kalau mereka salah. Katakanlah data ulama itu memang salah. Manusia tempatnya salah, wajar. Tapi pertanyaan saya, jika niat Anda murni edukasi, kenapa harus ada editing yang merendahkan? Kenapa pada saat beliau bicara perlu ditambah sound effect ketawa-ketawa? Harus banget editnya begitu. Maka Heri Pras tidak boleh membuat video untuk menyerang mereka dengan cara menjadikan mereka meme. Jadi Adi ini berusaha sok bijak membela para penipu, seolah-olah para penipu itu berada di posisi benar. Karena apa? Khilaf, salah, lupa, luput, teledor, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menerima semua tipu-tipu dari ulama yang saya bahas. Guru Skumpul. Abah Guru Skumpul, di antara karomah beliau adalah haul yang paling banyak di Indonesia. Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, Guru Skumpul. Sedangkan dia, Guru Skumpul ini, mengajarkan hadis palsu.
Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat muncul, makanya sesuatu saja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Sebut semua guru kumpul dan lain sebagainya. Sebut semua. Tapi satu syarat dari saya cuma, buktikan orang-orang yang saya bahas benar, tidak nipu. Harry Pras yang nipu. Jahannam, kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sudah ada ilmunya untuk membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, dan mana hadis maudhu? Sudah ada ilmunya, tapi guru sekumpul itu dengan terang-terangan mengatakan hadis yang palsu sebagai hadis yang sahih. Jadi kedustaan atas nama Nabi dia anggap sebagai suatu kebenaran ucapan Nabi. Dan Harry Pras membahas itu. Karena apa? Para pengikutnya, pembelanya, muhibbinnya, jemaahnya yang sekarang masih ada tidak mengklarifikasi bahwa guru sekumpul khilaf membawakan hadis palsu. Jadi wajar. Katakanlah data ulama itu memang salah. Manusia tempatnya salah, wajar. Dan kebohongan dari guru sekumpul bukan cuma 1, 2, 3, tapi banyak membludak. Karena memang itu sebagian dari akidah atau ajaran para sufi-sufi halu semacam guru sekumpul ini. Itu satu. Apakah saya harus minta maaf kepada guru sekumpul atau kepada jemaahnya karena telah membahas hadis palsunya? Minum kopi. Orang yang minum kopi di tenggorokannya masih ada bekas kopi. Masuk surga. Bekas kopi ada di rongga manusia. Kurang minum kopi, bakasnya itu ada lagi di rongga. Selama ada bakasnya itu, malaikat memintakan kepada Allah keampunan segala dosa kurang itu. Kurang minum kopi tadi masih ada bakasnya di rongga. Malaikat memintakan apa? Kedua, selama tasbih ada di badan kita, walau ada dipakai dalam kantong tasbih, ya kan? Tasbih dalam kantong. Kalau dipakai, selama tasbih ada dalam kantong, sama. Malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang itu. Sampah. Sudah jelas-jelas ini nipu, dalil nipu. Berperkara akidah ini tidak boleh didatangkan dari mimpi. Tapi mereka datangkan dari mimpi dan dinisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penipuan. Apakah Harry Pras harus minta maaf kepada penipu apabila Harry Pras kalah berantem? Dan apakah guru sekumpul ini satu-satunya? Oh tidak. Adi ini meminta saya minta maaf kepada seluruh ulama yang pernah saya bahas. Mama Gufron ulama di... Ingat loh, Cok. Yang kamu gitu kan itu ulama. Punya jamaah. Punya umat yang menghargai ilmunya. Apakah Harry Pras harus minta maaf kepada Mama Gufron yang sudah terang-terangan dia nipu orang? Mama Gufron bukan lupa, bukan khilaf, bukan teledor, bukan ini, bukan itu. Tapi dia memang sengaja membodohi umat. Terang-terangan dia membodohi orang, umat Islam Indonesia. Dan saya harus minta maaf kepada orang semacam ini kalau kalah berantem. Habib Bahar. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Habib Rizik Syihab. Kau yang mujib. Habib Ali Jindan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Habib Novel Alaidrus. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan mati, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Hatta Ustadz Abdul Somad. Bahar bin Smith yang sangat keras menyinggung pemerintah, itu style dia. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Itu gaya dia. Babi itu orang. Nggak ada lo, nggak rame. Biadab itu orang. Ustadz Adi Hidayat. Habib Umar itu, kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya. Susah saya mengungkapkan ini. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi. Yang keduanya sama-sama mengagungkan para habaib, sufi-sufi halus seperti guru sekumpul, dan bahkan lebih para Ustadz Abdul Somad. Orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Khattab, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Lu Somad kalau mau berbicara komunis, woi, coba lu cari datanya. Satu-satunya negara Arab di Timur Tengah yang menganut paham komunis itu Yaman Selatan. Tolol dipakai jadi orang. Saya sakit hati, guys, jujur, saya sakit hati. Kenapa? Somad di situ mengkomuniskan orang yang tidak percaya Habib Ba'alawi. Bukan karena saya tidak percaya kemudian saya sakit hati, enggak. Terus apa? Ini banyak para ulama-ulama pribumi, para kiai yang kita tahu jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah dikomuniskan
dikomuniskan sama si Somad itu. Jangankan dari kalangan umat Islam, di situ Somad itu pembahasannya umum. Yang tidak percaya tentang Habib Ba'alawi mengecam, kita nggak ada mengecam Somad, nggak ada. Hanya saja tidak percaya kalau mereka dzurriyyah Nabi. Apakah ini sebagai suatu khilaf, kesalahan, lupa, luput dari seorang Ustadz Abdul Somad? Tidak, ini doktrin. Jadi Adi, Anda itu harus bedakan mana ulama yang salah, mana ulama yang lupa, mana ulama yang khilaf. Jadi saya di sini bukan membahas untuk menjatuhkan nama mereka, tidak. Karena mereka sudah terang-terangan berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama Allah, penuh kedustaan ajaran mereka, dan mereka anggap itu sebagai suatu kebenaran. Dan saya ketika kalah berantem harus minta maaf kepada orang semacam ini. Jadi untuk memuaskan hawa nafsunya, orang ini, Adi ini teman-teman, melakukan berbagai macam cara. Ya karena orang sudah menjadi kibin Habib, jadi otomatis pemikirannya harus sesuai ngikuti Habib. Banyak nipunya. Ini yang saya cegah terjadi di Indonesia. Karena apa? Saya pernah merasakan di posisi ikut Habib Rizik, ikut Habib ini, ikut Habib itu. Saya pernah jadi kibin dulu. Tapi alhamdulillah saya sadar bahwa mereka adalah banyak nipunya. Nah, saya sekarang membuat video semacam ini untuk mengingatkan kalian agar tidak ikut-ikutan tertipu seperti saya dulu. Ditantang berantem. Dikira saya takut. Saya tidak ada takutnya ditantang berantem, duel. Dengan atau tanpa aturan sesuai yang Adi mau, saya siap. Saya siap. Karena agenda Anda di dalam membela penipu. Jadi Anda akan menjadi lawan saya. Makanya saya terima tantangan Anda dengan satu syarat. Anda punya banyak syarat kepada Heri Pras, tutup perguruan, hapus konten-konten YouTube mungkin. Lalu apa? Minta maaf kepada orang-orang penipu. Itu syarat Anda kan? Tapi kenapa Anda kabur setelah saya memberikan satu syarat kepada Anda? Apakah karena Anda tahu kalau orang-orang yang Anda bela adalah penipu? Jadi untuk memuaskan hawa nafsu Adi, dia harus melakukan cara-cara yang bodoh sebenarnya. Secara publik lagi saya ajak ketemu face to face. Saya mau silaturahmi, datangi rumahnya. Tapi dia bukan dengan sikap menganggap saya itu tamu yang akan datang kepada dia. Tabayun, klarifikasi. Oh enggak teman-teman. Tetap dia ngotot ngajak saya ribut berantem. Karena apa? Akan mendatangkan uang. Acara yang dia selenggarakan, jangan dikira itu tidak ada uangnya. Acara-acara baku pukul yang ada sekarang, jangan dikira itu tidak ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya, event itu tidak akan dilaksanakan. Dan memang nyari sosok-sosok yang akan membuat mata tertuju ke sana, termasuk Heri Pras. Bayangkan kalau Adi nekat dia berani menerima tantangan saya. Siap. Saya akan buktikan bahwa ulama kami tidak nipu, kamu yang nipu. Nah, seandainya Adi itu berani mengucapkan kalimat ini, tamat dia teman-teman. Karena tidak mungkin seorang penipu bisa dibela dengan cara yang hak. Tapi kalau dengan cara berantem, yang kalah berantem harus mengaku salah. Oh dia bisa. Kenapa? Dia memang merasa jago di situ, merasa jago dia. Dan apa yang dilakukan Kibin Habib Bahar? Kita lindungi Habib Bahar, kita alihkan Heri Pras untuk menghadapi Adi Parianto. Begitu. Jadi ini sudah menjadi strategi para habaib memang dan para kibinnya untuk mengadu bangsa pribumi, ribut, dan mereka apa yang lakukan? Doktrin sana, doktrin sini, doktrin sana, doktrin sini, membodohi umat, nipu. Kita tipu saja. Biarkan yang ribut adalah orang-orang Indonesia. Maka saya tanya kepada orang Madura, siap atau tidak mengorbankan nyawa demi ulama, demi habaib? Siap korbankan nyawa, siap korbankan darah. Allahu Akbar. Jadi saya mengajak kepada siapapun orang-orang yang tentang saya ini, saya siap menerima tantangan kalian. Kalian punya banyak syarat kepada Heri Pras dan Heri Pras cuma punya satu syarat. Yang demi Allah, satu syarat ini tidak akan bisa mereka bela sampai kapanpun. Dijamkan itu.